Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat yang kami hormati, sebelum khutbah dimulai, takbir Masjid Babu Sofa akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, laporan kas keuangan masjid. Saldo kas yang lalu sebesar Rp28.938.697. Penerimaan kotak infak Jumat lalu sebesar Rp6.170.000. Sedangkan infak dari PT Prabu Salam sebesar Rp200.000. Untuk pengeluaran masjid, untuk pengeluaran sampai Jumat ini, bidang imarah sebesar Rp1 juta, bidang idarah sebesar Rp345.000, bidang riayah Rp1.718.500. Jumlah saldo kas keuangan masjid sampai saat ini sebesar Rp32.245.197. Takmir masjid menyampaikan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran. Yang kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib pada hari ini, beliau Al-Mukarram Bapak Ki Haji Masrukin MSI. Sedangkan imam dan khotib Jumat yang akan datang, bila mana tidak ada perubahan, beliau Bapak Dr. Haji Yogi Prana Iza. Yang ketiga, waktu sholat Jumat yang akan datang pukul 11 menit lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Demi menjaga kesusuan sholat Jumat, dimohon para jamaah yang membawa handphone harap dinonaktifkan. Dan kami sampaikan kepada para jamaah yang menginginkan nasi bungkus gratis, dimohon untuk bersabar dan mengantri agar pembagian nasi bungkus berjalan dengan tertib. Dan kami sampaikan terima kasih kepada donatur nasi bungkus gratis. Semoga amal sedekahnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana fi syahri Rajab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul arbab. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu ila sairil ajimi wal arab. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walladzi turja syafa'atuhu yaumal ma'ab wa ala alihi wa ashabi ulil irfani wal albab. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, setulus hati untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Baik perintah merupakan wajib maupun sunnah, larangan yang merupakan haram atau makruh, kita tanamkan dalam hati kita karena untuk kesempurnaan iman seseorang.
Karena iman itu di samping harus tertanam dalam hati, diucapkan dalam lisan, juga kita juga mengamalkan dengan amalan yang dibuktikan dengan amalan-amalan yang dilakukan itu. Dengan demikian semoga kita tergolong dalam orang-orang yang selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, bulan Rajab ini adalah bulan dari keempat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat bulan yang dimuliakan tersebut adalah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Mengapa bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima langsung perintah salat 5 waktu. Hadirin rahimakumullah, dengan hitungan bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Inna iddata syuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyimu fala tatlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketepatan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram itu ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin yang semuanya sebagaimana merupakan memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, ayat di atas memperjelas tentang kemuliaan 4 bulan dibanding bulan-bulan lain dalam setahun. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna kemuliaan dalam 4 bulan tersebut dengan kalimat berikut. Wa ma'nal hurumi annal maksiyata fiha asyaddu iqaban wa ta'ata fiha aksaru sawaban. Yang dimaksud dengan bulan-bulan yang dimuliakan di sisi Allah, sesungguhnya maksiat dalam bulan ini siksanya lebih berat. Jika menjalankan ketaatan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Rajab ini perlu menjadi pengingat-ingat untuk pribadi kita, supaya kita membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran maksiat. Mari kita hentikan segala bentuk perilaku-perilaku yang tidak pantas bagi seorang muslim, karena dosanya dilipat gandakan. Mari kita konsentrasi memikirkan akhirat yang kekal abadi, menyambut bulan Ramadan yang datang tak lama lagi. Al-Imam Duyun Al-Misri mengatakan, Rajabu syahruz zar'i wa Sa'banu syahru syat'i wa Ramadhanu syahrul hasati. Bulan Rajab ini adalah bulan menanam atau bulan menadur, dan bulan Sa'ban adalah bulan menyiram atau bulan merabuk. Bulan Ramadan adalah bulan menuai atau bulan panen pada pelaksanaan apa amal kita yang telah kita perbuat.
Wa kullu yasutu ma zara'a faman tayya'a rizira'ata natima yaumal hasad. Setiap orang akan menuai atas apa yang ia tanam. Barang siapa yang tidak merawat tanamannya itu akan menyesal saat musim panen. Hadirin rahimakumullah. Pada bulan Rajab sebagaimana bulan menanam ini, jangan sampai kita bercocok tanam menjadi rusak. Minimal jangan sampai kita merugikan orang lain. Jangan sakiti siapapun. Mari kita mulai dari bulan Rajab yang mulia ini. Di bulan Rajab ini kita dianjurkan karena bulan yang mulia ini memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sholat malam dan melaksanakan puasa Rajab walaupun hanya 1 hari. Pada suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan melewati kubur. Kemudian beliau langsung menangis di saat itu. Kemudian sahabat Sauban itu bertanya-tanya dalam hati, namun tidak berani untuk menanyakan mengapa beliau kok menangis pada saat melewati kuburan. Ternyata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui orang yang di dalam kubur atau ahli kubur itu sama disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berdoa kepada Allah supaya Allah meringankan siksa-siksa kubur bagi orang-orang yang disiksa. Kemudian sambil berjalan dan sambil berdoa itu setelah selesai, Sauban diberitahu, Sauban, di dalam kubur ini banyak orang-orang yang disiksa. Seandainya orang-orang yang disiksa ini dulu pernah melaksanakan puasa Rajab dan melaksanakan sholat malam pada bulan Rajab, walaupun hanya 1 hari, tidak akan disiksa seperti ini. Itulah pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bulan Rajab ini kita juga diperintahkan untuk memperbanyak baca istighfar sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man aksara istighfara fi Rajaba ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa burika fi rizqihi. Barang siapa memperbanyak membaca istighfar pada bulan Rajab ini, maka akan diampunilah dosa-dosa yang telah lalu dan diberi barokah rezekinya. Hadirin rahimakumullah, dengan momentum bulan mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas sholat kita, karena Nabi langsung menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui malaikat Jibril. Jika ada panggilan adzan, panggilan menghadap kepadanya, mari kita gumregah atau cepat-cepat memenuhi panggilannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, Ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Beliau menjawab, as-sholatu li awwali waktiha, yaitu sholat yang tepat di pada awal waktunya. Hadirin rahimakumullah, sangat banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan sholat, antara lain sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in solukat faqad akhlaqa wa anzaha wa in fasadat faqad khoba wa khosiro. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab
pada hari kiamat seorang hamba itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Jika salatnya baik, sesungguhnya ia beruntung dan sukses. Jika rusak salatnya, sungguh ia menjadi orang yang merugi. Hadirin rahimakumullah, maka pentingnya salat itu apalagi kita berjamaah, maka akan diberi tambahan pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah yang telah diterangkan dalam hadisnya yang artinya, ketika ada orang berjalan di situ kelihatan seperti bintang di langit yang kemerlip. Kemudian malaikat bertanya, siapa orang itu berjalan kok seperti bintang? Orang itu adalah ketika mendengar adzan dia langsung bersuci dan berwudu. Yang kedua, malaikat mengetahui lagi ada orang-orang yang berjalan wajahnya seperti rembulan. Siapa ini? Kemudian dijawab oleh orang-orang itu, ini adalah orang-orang ketika mendengar adzan sudah melaksanakan wudhu, artinya dia sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah orang yang wajahnya seperti matahari saking terangnya. Kemudian malaikat pun juga terheran-heran, tadi seperti bintang sudah begitu baiknya seperti rembulan, ini malah yang terang benderang seperti matahari. Siapa ini? Orang ini adalah orang-orang yang ketika adzan dikumandangkan, orang ini sudah berada di dalam masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Begitulah tambahan-tambahan sholat. Kalau sholat jamaah mengenai tentang 27 derajat, semua sama, bisa mendapat seperti itu. Namun keawalan memulai akan berjamaah dengan wudhu dan sebagainya tadi, pahalanya ditambah seperti itu, wajah yang bersinar-sinar. Semoga kita semuanya dalam bulan Rajab sampai bulan Ramadan ini nanti tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimit tawab wa firidhabi wa qabli tawfili marroja ilahi wa anam. Ahmadu wa hamda abdi yarju min rabbi zaziza sawab wa yahsha alimal iqab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah kama syahida bidzalika li nafsi fi nasil kitab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila shawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbil bararatil ansab. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa'lamu anna Allah amarakum amran amima wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in
warhamna ma'um birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad wa qudatana wa ulama'ana wa fuqahana wa masyayikhana wa muallimina wa syubbanana wa nisa'ana salahan taman ta'ima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'anna wala wal waba wal bala wal fasha wal munkar wa syada'ida wal mithan wa su'al fitani ma dhahara minha wa batan min baladina hadha khasa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati sadir. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzima yadhkurukum washkuruhu ala ni'am yazidkum wasalu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la